Ya, welcome back to my channel. Salam matematika. Kembali lagi bersama saya Stefanus Ardianto. Hari ini kita akan membahas kembali topik turunan kita. Eh, Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang motivational problem, kenapa kita belajar turunan. Kemudian kita juga mendefinisikan turunan itu sebagai limit. Lalu kita melihat juga penerapan definisi turunan untuk beberapa fungsi. Pada kesempatan kali ini, pada video ini kita akan melihat sifat dari operator turunan kita. Nah, sebelum masuk ke sana, kita melihat dulu in general, kalau kita punya suatu fungsi fx sama dengan x pangkat n, yaitu soal latihan yang telah saya berikan pada akhir video yang pertama, maka kita akan punya jawaban untuk turunan pertamanya adalah n dikali x pangkat n-1. Untuk n-nya kalian bisa pandang sebagai bilangan bulat atau bilangan asli, tetapi nantinya kita bisa kembangkan untuk n bilangan real apapun. Ya. Nantinya sifat ini akan kita terus pakai baik dalam contoh ataupun dalam latihan kita. Nah, kemudian berikutnya kita juga perlu mengenal beberapa notasi yang biasanya digunakan untuk menyatakan turunan. Jadi kita kalau bahas tentang notasi, yang pertama ada notasi yang namanya Leibniz. Jadi kita biasanya menyatakan turunan itu bukan sebagai aksen, gitu ya, tetapi ditulis sebagai dy dx, gitu ya, atau df dx. Bisa juga kalau kita coba mengevaluasi turunan itu di titik x, maka kita bisa juga menuliskannya sebagai ddx dari fx seperti ini, atau bisa juga dfx. Ya, ada banyak alternatif penulisan untuk notasi Leibniz. Nah, kemudian yang berikutnya, kita juga bisa melihat ada notasi yang namanya notasi Lagrange. Nah, notasi Lagrange ini yang kita biasa pakai selama ini. Notasi Lagrange itu menuliskannya sebagai f aksen dari x. Itu ya, dengan aksen menandakan bahwa kita menurunkannya terhadap x. Oke, ya, dan yang terakhir adalah kita mengenal notasi Euler. Gitu ya, jadi menuliskan turunan itu sebagai d, gitu ya, x dari y, gitu ya, atau bisa juga dx dari f. Dengan d itu menyatakan operator turunan, x di situ menyatakan kita menurunkannya terhadap variabel apa, kemudian y atau f di sini menyatakan fungsinya, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa langsung lanjut ke dalam sifat dari turunan. Jadi yang pertama, sama seperti dalam konteks limit, kita juga punya sifat linearan dari turunan ini terhadap operasi tambah atau kurang. Ya, jadi kalau kita tulisnya dalam notasi Leibniz, maka turunan dari penjumlahan atau selisih fungsi ini tidak lain adalah turunan dari f ditambah atau dikurang turunan dari g. Seperti itu. Oke, sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa turunan dari katakan x kuadrat ditambah 1, maka ini tidak lain adalah ddx dari x kuadrat ditambah ddx dari 1. Dan kita telah tahu sebelumnya di video yang pertama bahwa turunan x kuadrat adalah tidak lain 2x. Kemudian turunan dari 1 tidak lain adalah 0 karena itu fungsi konstan. Jadi kita punya 2x. Gitu. Oke, untuk sifat yang berikutnya kita juga bisa melihat ddx dari kfx, yaitu perkalian satu fungsi dengan satu bilangan real, gitu ya, atau skalar. Maka kita bisa mengeluarkan k dari operator turunan, gitu ya. Jadi k dikali ddx dari fx. Sebagai contoh, kita bisa menghitung turunan dari katakanlah 1/3 x pangkat 3.
Berarti di sini kita akan punya 1/3 dikali turunan dari 1/3. Dan ini tidak lain 1/3 dikali 3x kuadrat. Menurut sifat yang sudah saya paparkan di awal gitu ya, bahwa turunan dari x pangkat 3 berarti n-nya di sini 3, maka kita punya n yaitu 3 dikali x pangkat n-1 yang adalah 2. Jadi kita punya akhirnya adalah x kuadrat saja. Seperti itu. Oke, berikutnya kita melihat satu contoh, satu sifat lagi yang cukup menarik di sini. Gitu ya. Jadi sifat untuk perkalian dan pembagian untuk turunan itu tidak sebaik kita punya sifat di limit gitu ya. Jadi ddx dari f kali g, fx dikali gx, ini kita punya ddx dari fx dikali gx ditambah fx dikali ddx dari gx. Seperti itu. Oke, atau secara notasi Lagrange kita bisa menuliskannya seperti ini. Biasanya dinyatakan dalam fungsi u kali v. U kali v aksen, gitu ya, turunan dari u kali v. Ini tidak lain adalah u aksen kali v ditambah v aksen. Seperti itu. Sebagai contoh, kita bisa menghitung turunan dari ya, kita mungkin bisa coba cek, katakan x kuadrat dikali x plus 1, seperti itu ya. Ya, meskipun kita sebenarnya bisa kalikan dulu ke dalam, lalu kita hitung turunan masing-masing, tapi kita sekarang coba untuk mempraktikkan yang perkalian. Gitu ya. Jadi dalam konteks ini kita punya ini sebagai u, ini sebagai v. Maka menurut sifat yang kita punya, kita akan peroleh ini tidak lain adalah u aksen v tambah v aksen, di mana u aksen berarti turunan dari x kuadrat, yaitu adalah 2x dikali v x plus 1 ditambah u x kuadrat dikali v aksen yang adalah 1. Atau kita sederhanakan di sini jadi 2x kuadrat ditambah x ditambah x kuadrat. Dan akhirnya kita akan peroleh 3x kuadrat ditambah x. Begitu. Oke. Dan untuk sifat terakhir yang kita punya pada turunan yaitu sifat pembagian. Jadi kita punya ddx, atau saya langsung tulis aja dalam notasi Lagrange. Jadi kalau kita punya u per v aksen seperti ini, jadi turunan dari u per v, ini tidak lain adalah u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi contohnya. Yaitu kalau kita definisikan terlebih dahulu, katakan ya, x plus 1 per x min 1. Seperti itu, untuk x tidak 1. Oke, berarti kita bisa misalkan seperti tadi, gitu ya, misal u sama dengan x plus 1, v x min 1, maka kita akan punya di sini u aksen adalah 1, v aksen adalah 1 juga ya, teman-teman bisa cek itu. Turunan dari x plus 1 dan x min 1. Maka di sini kita akan punya f aksen dari x yaitu u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Dan kita tinggal langsung substitusikan aja data yang kita sudah punya. U aksen adalah 1 dikali v dikurang u kali v aksen dibagi v kuadrat. Dan jika kita sederhanakan, kita akan peroleh di sini minus 2 per x min 1 kuadrat. Seperti itu. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Semoga kita bisa memahami sifat-sifat dari turunan ini dengan lebih baik. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.